Walzamhu jiddan, dan bertahanlah sungguh-sungguh dengan sikap itu. Walzamhu jiddan. Jadi penerima itu jangan hanya sekali saja menerima. Misalkan hari makan ku tahu tempe lo misalkan ya, sekali dua kali sabar. Oleh 2 hari 3 hari ke sabar. Le seminggu nelpon bapak, Pak kok mau lihat Pak? Anak pengen tahu tempe lo Pak. Allah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila jami'il khaliqin masyadar salihin wa rasulullah hadratis syekh Syaifuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ila hadratis syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi nafa'allahu bihi ma bi ulumihi ma fi darain amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para asatidz sekalian yang dimuliakan Allah dan anak-anakku sekalian, para santri dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasaihul Ibad yang pada malam hari ini kita masuk di bab ke-6 makalah yang ke-12. Ini karena kita ngajinya di padang bulan juga di kitab yang sama, sehingga saya lanjutkan, tidak mengulang apa yang saya baca di Badean di padang bulan karena sebagian besar santri ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wasyarih nafa'anallahu bihi ma bi ulumi fid darain. Wal maqalatu tsaniyata asyarah, dan adapun maqalah yang ke-12 Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa huwa, dan adapun Hasan al-Basri min akbarit tabi'ina, termasuk paling besarnya tabi'in. Min akbarit tabi'ina, termasuk paling besarnya tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan nututi sahabat. Jadi tabi'in. Kalau sahabat, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hidup di masa Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Meskipun beriman, kalau tidak bertemu tidak disebut sahabat. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, tapi tak pernah berjumpa Rasulullah. Makanya Uwais Al-Qarni itu digolongkan tabi'in. Kalau dia bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak beriman, juga bukan sahabat, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, karena tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, di antara santrinya sahabat yang terkenal itu adalah Hasan al-Basri. Annahu, bahwa sesungguhnya Hasan al-Basri qala, berkata siapa Hasan al-Basri, inna fasadal qulubi, sesungguhnya kerusakan hati, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati, an sittati asya'a, adalah karena 6 perkara. Jadi yang menyebabkan hati rusak itu ada 6. Ini penting kita ketahui karena Rasulullah pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh.
Kalau segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruhnya. Jadi ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau ada orang yang baik itu karena hatinya baik. Kalau ada orang yang jahat itu karena hatinya yang jahat itu. Kenapa? Karena semua tubuh itu tunduk kepada instruksi hati. Mata, apa katanya hati? Mulut, apa katanya hati? Jadi kalau mulut itu speakernya hati, mulut itu speakernya hati. Jadi kalau mulutnya berkata yang jelek-jelek, itu tandanya hatinya jelek. Kalau mulutnya itu baik, berarti hatinya baik. Maka tidak benar kalau ada orang yang berkata dia itu memang mulutnya kasar tapi hatinya lembut. Gak benar itu. Kalau mulutnya kasar ya hatinya juga kan kasar. Makanya kita harus benar-benar menjaga jangan sampai hati ini rusak. Nah, hati yang rusak bagaimana? Hati yang rusak itu misalnya yang tadinya penyayang lalu berubah jadi kan kejam. Yang tadinya bersaudara tahu-tahu menjadi bermusuhan. Ya, yang tadinya dermawan lalu menjadi bakhil. Itu karena hatinya rusak. Ya, yang tadinya hatinya husnudzon berubah menjadi suudzon. Yang tadinya sabar menjadi pemarah, misalnya. Itu gara-gara apa? Hatinya rusak. Kenapa hati kok rusak? Kata Syekh Hasan Al-Basri, penyebabnya ada awaluha, adapun yang pertama yudnibuna, mereka berbuat dosa biraja'it taubati, dengan berharap taubat. Wa fi nuskhatin, dan di dalam satu naskah yang lain biraja'ir rahmati, dengan mengharapkan rahmat Allah. Wadhalika, dan adapun yang demikian tamannin, termasuk angan-angan. Jadi yang menyebabkan hati rusak itu contohnya gini ya, kita ini terus-terusan melakukan dosa tapi dengan niatan nanti saya mau taubat. Ya puas-puasin deh doa deh, puas-puasin dosa deh, nanti taubat kita. Nah itu kalau kita ini punya hati seperti itu, berarti hatinya rusak itu. Gak apa-apa, gak sholat, besok taubat. Gak apa-apa pacaran, nanti baca istighfar. Nah itu contoh seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu yang menyebabkan hati menjadi rusak. Gak apa-apa dosa, wong dosanya gak kayak Fir'aun aja. Dosanya gak seberat Namrud misalkan. Ya, toh juga Allah Maha Pengampun. Ya kan? Gak boleh begitu. Wadhalika tamanni, dan itu termasuk tamanni. Ya, tamanni. Kalau dalam ilmu balaghah itu ada istilah at-tamanni, ada at-tarajji. Tamanni itu apa? Berharap-harap sesuatu yang tak masuk akal, berharap-harap sesuatu yang tak mungkin terjadi, itu namanya tamanni. Ya, misalkan ada orang yang berkata laita syababa ya'udu yauman, misalkan andaikan masa mudaku kembali lagi suatu saat. Saya katanya bisa apa enggak? Andaikan masa muda kembali lagi, bisa tidak? Itu namanya tamanni sama, mengharap rahmat Allah tapi terus-terusan maksiat. Masuk akal gak? Gak bisa, karena untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan taat. Jadi kalau ingin diterima tobatnya ya harus bertobat. Gak masuk akal orang maksiat kok ingin diterima tobat, ya gak bisa. Itu tamanni namanya. Ya, meskipun kita semua sadar memang Allah Maha Pengampun, iya, kalau dia
nanti diberi kesempatan bertobat. Ya, bagaimana kalau kita ini berbuat dosa belum sempat bertobat kemudian kita meninggal dunia? Misalnya nih, ada orang nyoba-nyoba apa narkoba, nanti tobat. Sekali nyoba langsung mati, tidak sempat bertobat. Nah itu. Jadi kalau di hatimu sempat terlintas, ya pikiran terlintas hasrat, tidak apa-apa berbuat dosa nanti tobat. Ketika terlintas seperti itu, yang seperti itu yang rusak hati, yang bikin hati kita rusak gara-gara seperti itu, ya dosa terus-terusan itu. Wa ya'lamunal ilma. Ini dalam satu naskah ada tasdidnya, ada yang tidak ada tasdidnya. Kalau di kitab saya ini nggak ada tasdidnya. Kalau nggak ada tasdidnya, bacaannya wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui al-ilmah terhadap ilmu, wa la ya'malun, dan mereka tidak mengamalkan. Tapi kalau ada tasdidnya wa yu'allimuna, bisa juga, dan mereka mengajarkan al-ilmah terhadap ilmu, wala ya'malun, dan mereka tidak mengamalkan. Nah, cuma kalau wala yu'allimuna, ini yang kena itu hanya guru, murid gak kena. Tapi kalau dibaca wa ya'lamuna, guru dan murid sama-sama kena. Artinya apa? Sudah ngerti kalau sholat itu wajib kok nggak sholat. Sudah ngerti kalau misal berbohong itu nggak boleh kok bohong aja terus, misalkan seperti itu. Sudah ngerti kalau amanah itu tanda keimanan, kok dia hianat terus misalkan. Nah itu yang bikin rusak hati. Jadi kalau kita punya ilmu kok nggak diamalkan, kita tahu kok kita tidak berubah, yang bikin rusak hati itu. Fala faidatah, maka tidak ada faidahnya. Fala faidatah, maka tidak ada faidah, maksudnya itu tidak ada faidah yang sempurna maksudnya ya. Fil ilmi, di dalam ilmu, idza lam yu'mal, ketika tidak diamalkan bihi dengan ilmu. Ya, orang punya ilmu ya mesti ada faidahnya. Antara orang yang berilmu dengan yang tak berilmu tentu beda. Tapi kalau punya ilmu tapi tak diamalkan, maka faidahnya ilmu itu kurang. Faidahnya ilmu itu kurang, harus diamalkan. Wa innama samratul ilmi, dan adapun hanyalah buahnya ilmu, al-amalu, adalah mengamalkan bihi dengan ilmu. Jadi makanya ada mahfuzat ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Umumnya orang nanam pohon itu diharapkan buahnya. Kalau ada pohon tak berbuah, apa yang diharap? Dibuat kayu bakar, ya, atau kebeong naungan. Nah, ya masih ada manfaatnya, tapi tak maksimal gitu. Makanya yang disebut dengan fala faidata itu, orang punya ilmu yang tak diamalkan itu bukan tak bermanfaat sama sekali. Nah, ya tetap ada manfaatnya, tapi manfaatnya tak seberapa. Seperti itu. Ibarat pohon yang tak berbuah. Apakah pohon yang tak berbuah nggak ada manfaatnya sama sekali? Ada ya. Dia menghasilkan oksigen, dia dibuat untuk berlindung dari panas, misalkan. Seperti itu. Tapi orang berpikirnya lama-kelamaan buat apa juga ini ya, yang harus ditebang kalau tidak berbuah itu. Tapi kalau berbuah tentu akan menggembirakan ya, karena produktif seperti itu. Nah, jadi ilmu itu kalau ingin produktif, kalau ingin manfaatnya banyak, maka harus diamalkan. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dengan mengajarkan itu juga bentuk pengamalan? Iya, benar. Jadi panjenengan punya ilmu, kuliah sampai sarjana, lalu ngajar, itu sudah mengamalkan ilmu. Tapi tentu saja akan lebih sempurna kalau nilai-nilai yang disampaikan itu bukan hanya diberikan kepada orang lain, tapi juga dipakai untuk dirinya sendiri. Wa idza
Wa idza amilu, dan ketika mereka mengamalkan, la yuhlisuna, mereka tidak ikhlas. Nah ini, jadi punya ilmu tak diamalkan merusak hati, mengamalkan tidak ikhlas juga dapat merusak hati. Nah ini tidak boleh dipisah. Ilmunya harus diamalkan, ketika beramal harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu apa? Hah? Apa? Pasrah? Semata-mata ingin mencari ridhonya Allah. Kata Al-Ghazali di dalam Ihya itu, al-ikhlasu huwa tajridul qasdi lillahi ta'ala fi ta'ati. Kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu adalah memurnikan niat karena Allah di dalam ta'at. Jadi dalam ta'at, meskipun ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas itu ada level-levelnya. Level yang paling tinggi itu orang beribadah semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah. Hanya itu, gak ada yang lain-lain. Gak kepengen surga, gak takut neraka, gak kepengen apa, ada. Ya karena supaya Allah senang gitu aja. Itu tingkat tinggi. Jadi kalau kalian ibadah bisa seperti itu tuh hebat. Nomor duanya, di bawahnya itu ada orang yang beribadah itu motifnya itu masih ada harapan, mengharap sesuatu balasan di akhirat. Jadi misalnya kita beribadah supaya besok masuk surga, kita menghindari maksiat supaya terhindar dari neraka, baca Quran supaya besok pahalanya banyak gitu. Jadi harapannya akhirat. Itu ikhlas level 2. Level di bawahnya. Yang level paling rendah, dia beribadah tapi mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Nah, contoh ya. Contoh, kalian kalau sholat duha itu yang diharapkan apa? Rezeki. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas ya. Selama mintanya itu masih kepada Allah. Mintanya. Tapi kalau kalian sholat duha itu tidak semata-mata rezeki, tapi semata-mata ingin mengharapkan surga, pahala, apalagi semata-mata ingin ridho Allah, itu keren, gitu ya. Jadi, tadi boleh. Jadi orang misalkan sholat hajat supaya tes PNS diterima, apa ada ikhlas? Ikhlas. Kenapa? Karena dia masih mengharap kepada Allah. Jadi yang tidak diterima itu kalau nggak ada Allahnya sama sekali. Ya. Jadi firman Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah, itu. Wa idza lam yuhlisil mar'u, dan jika tidak ikhlas siapa seseorang fil ibadati, di dalam ibadah, lam yusaddiq, maka tidak jujur fiha, di dalam ibadah. Fasidqu, maka adapun kejujuran, aslun itu asal, wal ikhlasu, dan adapun ikhlas, far'un adalah cabang. Jadi jujur itu maksudnya ikhlas itu jujur. Contohnya begini, kita ini kan setiap ibadah itu kan lillahi ta'ala. Coba salat subuh misalkan, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau ternyata kita sholatnya karena hanya ingin dinilai baik oleh tetangga, supaya dinilai baik oleh teman misalnya, maka tentu nggak jujur. Karena dia ketika sholat dia niatannya lillahi ta'ala, padahal tidak lillahi ta'ala. Itu yang disebut dengan tidak jujur. Makanya jujur itu pokok, ikhlas itu cabang dari kejujuran. Jadi seperti itu. Wa min du'ai Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian dari doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i,
pendiri madhab yang keempat ya, yang kita kenal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi madhabnya namanya madhab Hambali, imamnya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini orang Baghdad, orang Irak, berguru kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad. Radhiyallahu anhu. Apa doanya Imam Ahmad? Ya dalilal hayara dullani ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalilal hayara, wahai dat yang menunjukkan kepada, wahai dat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bingung. Ya dalilal hayara, wahai dat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bingung. Siapa yang bingung itu? Kita, ya. Kita kan sering kebingungan. Dullani, berikan petunjuk kepadaku ala tariqis shadiqin, kepada jalannya orang-orang yang jujur. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah agar kita diberi jalan menuju jalannya orang-orang yang jujur. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadikal mukhlisin, dari golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Wa yaquluna, dan berikutnya wa yaquluna, dan mereka memakan rizqallahi, terhadap rizkinya Allah, wa la yashkurun, dan mereka tidak bersyukur. Yang menyebabkan hati rusak itu mereka memakan rizkinya Allah tapi tidak bersyukur. Jadi wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun, mereka tidak makan rizkinya Allah dan mereka makan rizkinya Allah dan mereka tidak bersyukur. Nah, tidak. Yang disebut bersyukur itu bagaimana? Fasyukru, maka adapun syukur ijra'ul a'dha'i, menggunakan anggota badan. Ijra' itu artinya mengalirkan atau melakukan. Fi mardatillahi ta'ala, di dalam mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wa ijra'ul amwali, dan mengalirkan harta fiha, di dalam mencari ridhonya Allah. Jadi syukur itu ada syukur pada badan kita, ada syukur pada harta kita. Jadi maksudnya itu begini, orang itu kalau punya harta rizki misalnya, dia baca hamdalah, alhamdulillah misalnya. Oh, kamu banyak uangnya, harus bersyukur misalkan. Sudah bersyukur saya. Seperti apa? Alhamdulillah itu. Nah, itu syukur badan ya. Jadi kalau syukurnya harta itu, hartanya digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, itu ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa syukur itu ada pangkalnya, ada ujungnya. Syukur itu ada permulaannya, ada akhirnya. Awwalu syukri, kata ulama, awwalu syukri farahun bil mun'imi ala in'amihi. Permulaan dari syukur itu farahun, gembira. Bergembira terhadap apa? Bil mun'imi, terhadap yang memberi nikmat. Ala in'amihi, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Jadi gini, orang itu disebut bersyukur, misalnya apa ya? Misalnya diberi kemampuan oleh Allah bisa beli sepeda motor misalnya. Maka yang kamu lihat itu jangan sepeda motornya dulu. Yang pertama itu lihat, bergembira kepada yang memberi rizki sehingga bisa membeli sepeda motor. Siapa itu? Allah. Jadi gembira pada Allah dulu, gembira, alhamdulillah. Nah ini. Baru yang terakhir, wa akhiruhu sorfun ni'mati fi mardatil mun'im. Ujung dari syukur itu adalah sorfun nikmat, menggunakan kenikmatan itu untuk mencari ridhonya si pemberi nikmat. Nah ini sama dengan kata Syekh Nawawi tadi. Jadi
Syukur itu adalah ijra'ul a'dha fi mardatillahi wa ijra'ul amwali fiha. Nah, jadi yang menyebabkan hati rusak itu makan rizkinya Allah, tidak bersyukur. Lebih parah lagi, makan rizkinya Allah sudah tidak bersyukur, malah digunakan kemaksiatan. Itu lebih parah itu. Gak bersyukur saja merusak hati, apalagi kemudian digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Berikutnya wa ma yardawna, dan mereka tidak ridho bi qismatillahi, dengan pemberian dari Allah, fi halatihi, di dalam berbagai keadaannya. Jadi orang yang beriman itu mestinya dia itu selalu nerima dengan apa yang menjadi takdir dari Allah. Dia tidak itu, gak puas, ya. Jangankan sedikit, ya, besar pun gak puas. Ya, itu namanya orang yang gak ridho dengan pemberian dari Allah. Itu yang merusak hati, ya. Gak nerima. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, berkata siapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya, kadang-kadang disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu karena kealimannya. Kalau dibaca Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani itu karena beliau ini menduriatur Rasul, ya, Sayyid, karena beliau itu Sayyid. Makamnya ada di Baghdad, di Irak. Qaddasallahu sirrahu. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Irdo biduni, hendaklah kamu ridho biduni, dengan perkara yang sedikit. Nah ini, irdo biduni, hendaklah kamu ridho biduni, dengan perkara yang rendah. Maksudnya apa? Meskipun kita ini dalam kondisi sederhana, gak kaya, gak mewah, makanannya gak enak, maksudnya gitu itu, maksudnya itu. Maka terimalah, ridholah, panarema, itu maksudnya. Walzamhu jiddan, dan bertahanlah sungguh-sungguh dengan sikap itu. Walzamhu jiddan. Jadi panerema itu jangan hanya sekali saja senerema, misalkan, ya, misalkan hari yang makan ku tahu tempe lo misalkan, ya, sekali dua kali sabar. Oleh 2 hari 3 hari ke sabar. Le seminggu nelpon bapak, Pak kok mau lihat Pak? Anak pengen tahu tempe lo Pak. Nah itu namanya tidak sabar. Kata Syekh Abdul Qadir, terimalah, ridho dengan sesuatu yang terbatas, dan bertahanlah dengan sungguh-sungguh. Fatum qoluh, maka niscaya kamu akan dipindah oleh Allah. Dengarkan santri-santri. Kalau kamu bertahan dengan kesederhanaan itu, ya, dengan kekurangan selama di pondok itu, fatum qoluh, maka kamu akan dipindah ilal a'la, ke derajat yang lebih tinggi. Orang itu kalau sudah terbiasa sederhana, maka nggak ada pilihan lain, kecuali dia akan tinggi derajatnya. Itu. Ini bukan saya mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikenal Sultanul Auliya, kata beliau. Fatum qolil a'la wal anfas, dan yang lebih baik kondisinya, ya, wabihi, dan dengan sikap menerima itu tahna'u, maka kamu akan merasa nyaman. Wafihi, dan di dalam kesederhanaan itu tabqa, kamu akan menjadi tetap, wa tuhfadu, dan dijaga oleh Allah, bila ana'id dunya wa ukhra. Kamu tidak akan dipayahkan oleh dunia, tidak merasa payah dengan dunia, dan tidak payah di akhirat. Jadi orang itu kalau terbiasa sederhana, maka dia menghadapi hidup tidak akan payah. Kenapa? Sudah terbiasa. Misalkan ya, waktu di pondok kamu sudah terbiasa makan 2 kali.
nggak syukur gitu. Makanya ya ini untuk kita semua ya. Jadi kalau sedang diuji dengan kekurangan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ridholah, ridho dengan apa yang menjadi pembagian dari Allah. Summa tataraqqa, kemudian kamu akan diangkat min dalikah, dari tingginya derajat, ila ma huwa, kepada sesuatu, huwa adapun dia, adapun dia sesuatu, aqarru ainan, yang lebih menyejukkan pandangan, wa ahna, dan lebih nyaman. Jadi ya, orang itu kalau terbiasa hidup sederhana dan dia terima dengan kesederhanaannya itu, ridho dengan kesederhanaannya itu, maka dia tinggal menunggu Allah akan meninggikan derajatnya, dan dia akan terus ditinggikan sampai dia menikmati kehidupan yang enak ya. Jadi sekali lagi kepada para santri, niatkan ya, kondisimu tidur apa adanya, makan ya sudah ala kadarnya. Nah ini niatkan itu sebagai riyadhah, sebagai tirakat. Jadi kata sebagian guru itu mengatakan, ilmu kalau tidak ditirakati ibarat data yang tidak ada cahayanya ya. Jadi kamu nggak mau tirakat, metok kereman melulu. Pola nasi cetar tahu tempe, AWA melulu, bu keremin. Ya, tapi akhirnya nyaman melulu, hidupnya enak terus. Kamu dapat ilmu, maka ilmunya itu hanya menjadi tumpukan data-data yang tak bercahaya. Tapi kalau ditirakatin, kamu belajar juga tahajud, kamu baca Quran meskipun payah, tetap kamu sabar ya, kamu dapat dengan kesederhanaan, kamu terus menerima, itu ilmu yang kita dapatkan itu nanti akan penuh dengan cahaya. Cahaya apa ya? Cahaya keberkahan, cahaya hidayah itu. Wa yadfa'una, dan yang dapat merusak hati itu adalah wa yadfanuna, dan mereka menguburkan mautahum, mayat-mayat mereka, wala ya'tabiruna, dan mereka tidak mengambil pelajaran, ay la yatadzakkaruna, yakni mereka tidak mengambil pelajaran lil mauti, terhadap kematian. Kan ada orang itu menjadi tukang gali kuburan tapi nggak sholat. Ini ada enggak begitu? Suka nurunkan mayat ke kuburan tapi dia tetap saja berbuat maksiat. Itu berarti dia itu sering menguburkan orang meninggal tapi tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Mestinya kalau orang itu sering memakamkan jenazah, maka dia harusnya lebih ingat mati. Orang kalau lebih ingat mati, maka mestinya dia lebih hati-hati, dia lebih sungguh-sungguh mencari bekal menuju kematian. Nah ini, kalau dia sering menguburkan orang mati tapi dia tidak mengambil pelajaran dari itu yang akan merusak hati. Akhirnya biasa, seolah-olah yang mati itu orang lain, dirinya tak akan mati, seolah-olah begitu ya. Makanya ada sebuah ungkapan, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini maqalah, kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nah itu kalau yang hadis, jelas hadis itu, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Berbanyaklah kalian semua mengingat si pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan dunia maksudnya yakni kematian. Jadi kalian yang rumahnya dekat kuburan itu harusnya lebih taat kepada Allah, karena selalu dinasehati bahwa sekarang saya masih di sebelah kuburan, di atasnya kuburan, sebentar lagi saya berada di alam kubur. Ruwiyah, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal qabrah, bahwa sesungguhnya kubur,
awwalu manazilil akhirati adalah permulaan tempat-tempat akhirat. Jadi kuburan itu adalah awal akhirat. Jadi sebenarnya itu bukan kuburan, alam kubur. Nah, yang tepat itu barzakh. Ya, tapi ghaliban umumnya orang menyebut alam kubur, alam kubur. Jadi yang benar itu alam barzakh, alam barzakh ya. Karena tidak semua orang matinya dikubur. Orang yang mati di tengah laut ya dibuang ke laut, ya kan? Jadi orang yang ini apa? Yang agamanya apa itu Hindu itu ya, yang dibakar itu kan tidak dikubur itu. Tapi meskipun mereka dibakar, tetap mereka pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Cuma karena umumnya orang meninggal itu dikubur, maka disebut alam kubur, seperti itu. Fa'in naja, maka jika sukses atau selamat minhu ya dari alam kubur, fama ba'dahu, maka sesuatu setelah alam kubur aisaru itu lebih ringan minhu dari alam kubur. Wa illam yanju, dan jika tidak selamat minhu dari alam kubur, fama ba'dahu, maka sesuatu ba'dahu setelah alam kubur asyaddu minhu, itu lebih berat dari alam kubur. Jadi alam kubur itu menjadi penentuan. Kalau di alam kubur kita enak, maka nanti alam mahsyar ya, nanti di akhirat itu dia akan lebih enak, Tapi kalau di alam kubur sudah bermasalah, maka nanti setelah alam kubur itu lebih bermasalah. Nah, tetapi orang ketika di alam kubur itu, itu masih bisa berubah. Jadi contohnya begini ya, misalkan saya meninggal dalam keadaan tidak baik, misalnya, saya meninggal dalam keadaan tidak baik. Selama masih belum kiamat, saya berada dalam barzakh. Di alam barzakh ini saya masih berubah, masih bisa berubah. Berubah dengan apa? Bisa berubah dengan anak-anak saya yang mendoakan saya, berubah dengan murid-murid saya yang mendoakan saya, ya, anak-anak yang mengirimkan kebaikan. Akhirnya apa? Berkatnya doa anak, ya Allah, ampunilah dosa orang tua saya. Nah, saya yang meninggal dengan membawa banyak dosa, maka bisa jadi di alam kubur dosa saya itu sudah diampuni oleh Allah berkat doanya anak yang masih hidup atau cucu-cucu yang masih hidup. Disinilah kenapa orang tua itu senang kalau punya anak itu. Ya, seorang bapak senang kalau punya cucu, senang kalau punya cicit. Kenapa? Karena akan ada yang mendoakan. Asalkan anaknya soleh, asalkan cucunya soleh. Kalau anaknya nggak soleh, anaknya nggak solihah, nggak ada manfaatnya punya anak itu, nggak ada manfaatnya. Ya, justru malah kalau berbuat maksiat, besok orang tuanya akan ditanya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita yang merasa sayang kepada leluhur kita, ayo kita selalu kirimkan kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Waruwiya wa riwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mauti faza'an, sesungguhnya kematian itu mengagetkan. Sesungguhnya kematian itu mengagetkan. Kenapa kok mengagetkan? Karena datangnya tiba-tiba. Orang mati bukan karena tua. Ya, yang muda kalau sudah waktunya tetap mati. Orang mati bukan karena sakit, ya, karena meskipun tidak sakit mati. Jadi yang sehat yang sakit cek matinya. Yang kaya mati, yang miskin cek matinya, cek sesoki ya mati. Nah ini, innalil mauti faza'an, sesungguhnya kematian itu mengagetkan. Ya tentu saja yang tidak kaget itu orang yang selalu siap mati. Fa'idha ata, ketika datang ahadakum terhadap salah seorang kalian, wafatu akhihi, kematian saudaranya, falyakul, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna sesungguhnya kami lillahi adalah kepunyaan Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah rajiun kembali, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma uktubuhu indaka fil muhsinina waj'al kitabahu fi illiyin wakhlub akibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu doanya. Tapi kalau tidak hafal ya cukup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu baca doa yang kamu hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak memang badare mate kun eke beyaki flyer. Kun pasang nang status story WA. Tapi TV tak macam Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diwakili story WA-nya. Legendaran enggak itu? Ya kalau niatnya doakan ya masuk ya. Tapi tentu kalau tidak dibaca ya tidak terhitung. Nah ini ada itu doanya. Allahumma ya Allah uktubuhu, catatlah dia indakah di sisimu fil muhsinina tergolong orang-orang yang berbuat baik. Waj'al kitabahu dan jadikanlah catatannya fi illiyin di surga illiyin. Wahlub dan gantikanlah akibahu anak-anak keturunan dia fil akhirin tergolong orang yang terakhir meninggalnya. Itu wahlub akibahu fil akhirin, maksudnya itu didoakan anak keturunannya panjang umur gitu. Jadi kalau ada orang meninggal ya itu doanya begini, Allah catatlah dia dalam golongan orang-orang yang baik dan jadikanlah catatannya di surga ini dan gantilah dia dengan keturunan yang panjang umur. Itu maksudnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kebaikannya kepada kami, wa la taftinna ba'dahu, dan jangan timpakan fitnahnya kepada kami setelah meninggalnya. Rawahu Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqalah dawuh, man barang siapa sami'ah yang mendengar bi mauti muslimin dengan meninggalnya seorang muslim, fada'a kemudian dia berdoa lahu kepada orang muslim bi khairin dengan doa yang baik. Nah, tadi doa yang baik itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau doa apa saja lah yang baik-baik. Kataballahu, katabah mencatat Allah, siapa Allah, lahu bagi man ajro pahala man seseorang adahu yang menjenguknya orang yang meninggal tadi hayyan dalam ketika masih hidup. Orang kalau sakit dijenguk ada pahalanya tidak? Yang menjenguk pahalanya banyak. Ya, orang yang ketika mendengar orang meninggal lalu kalian membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka kita yang membaca itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menjenguk orang sakit. Wa syayya'ahu, dan pahalanya orang yang mengantarkan ia mayitan dalam keadaan meninggal, yang mengantarkan jenazah ke kuburan, itu juga pahalanya besar. Andaikan kalian, kita semua tidak nyambangi orang sakit, ketika dia sakit tidak sempat nyambangin, ketika meninggal tidak sempat mengantarkan ke kuburan, dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau misalkan semoga Allah mengampuninya, semoga husnul khotimah misalnya, atau yang baik-baik yang lain, maka kita akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang menjenguk ketika ia sakit, seperti pahalanya orang yang mengantarkan ke kuburan. Nah, ini betapa sering kita
mengabaikan pahala kebaikan seperti ini. Rawahu Daraqutni wallahu a'lam bishawab.